Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya warga Facebook yang dimanapun berada? Masya Allah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih dengan pemateri yang sangat luar biasa. Oh, kita berdua pemateri. Oh iya ya, Masya Allah. Ini bintang tamu sebetulnya ya yang di pinggir saya nih. Masya Allah, kita akan berbincang-bincang ngobrol santai terkait logam mulia EO Agot ya. Dan Insya Allah saya dibersamai oleh Bang Berry ya. Dan hari ini kita akan bicara seru, bincang seru bersama Bang Berry. Nah ya. Oke, Bang Ber, gimana nih Bang Ber? Mungkin di luaran sana masih ada banyak orang yang belum tahu tentang EO Agot. Ya. Nah, EO Agot itu apa sih Bang Ber? Nah, itu Ya. Ini pertanyaan yang ke 1576 kali. 1576. Banyak banget sebenarnya orang yang menanyakan Kang Sen. Ya, sebelumnya saya buka dulu dengan salam juga Kang Sen. Oh, iya, Assalamualaikum. lupa ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mungkin menyaksikan live Facebook ini ya, kita berdua sih sebenarnya bukan bintang tamu. Kita berdua yang bintang tamu. Oh gitu ya. Jadi pengen ngobrol santai aja Kang Sen, ngobrol santai, ngobrol santai. Tentang edukasi emas. Pentingnya Oke, edukasi emas itu sebenarnya luar biasa di tengah masyarakat zaman sekarang ya Kang Sen. Iya, iya. Kita kan banyak yang melakukan riset bahwasanya akar masalah orang itu hidup penuh hutang itu pasti karena tidak punya tabungan Kang Sen. Tabungan Ya kan? Oke. Misalnya Kang Sandy, aduh saya pengen bangun rumah nih, tapi selama ini nggak pernah nabung, ya kan? Otomatis kalau mau cepet-cepet kan ambil jalan pintas pastinya kan. Ya. Pakai apa? Udahlah utang aja KPR gitu kan. Ya, ya. Padahal kita pengen sebenarnya banyak jalan keluar lain tanpa harus berhutang. Itu yang mau kita bahas sebenarnya. Oh, Kang Sen. Masya Allah, menarik nih. Ini mah benar-benar dibahas oleh pakar nih ya kayaknya nih. Belum lah, masih belajar Kang Sen. Jangan Masya disebut Allah. pakar. Kalau kata orang Minang, kalau pakarnya itu diganti jadi K jadi bahaya. Apa tuh? Pakak. Pakak itu Oke. nggak bisa denger kan saya. Tapi tadi ngomong-ngomong soal tabungan Bang Mer, Nah. saya juga nabung kok sebenarnya. Tapi mungkin ya dulu tuh saya punya tabungan. Nah, tapi tabungannya itu saya masih berbasis uang kertas gitu Bang Mer. Jadi kan kalau misalkan tadi ngebahas soal tabungan kan menarik nih ya. Ya. Jadi kan banyak orang kalau misalkan nabung itu ya berarti identiknya dengan nabung uang gitu Bang. Benar. Nah, ini maksud tabungan ini kayak mana nih Bang Mer tadi? Iya, jadi kan barusan hari ini tadi saya dengar dari salah satu grup di WhatsApp Kang Sen. Ada ketika orang mengklik satu link di WhatsApp, Ya. tiba-tiba uang di rekening Bank BRI-nya habis ludes Kang Sen. Nah, ya. makanya saya langsung notice nih, waduh kalau gitu Bapak Ibu dan teman-teman semua jangan banyak-banyak nyimpen duit di rekening. Waduh. Ya lebih baiknya nyimpennya tuh dalam bentuk emas aja. Oke. Gunakan uang di rekening itu hanya untuk keperluan pribadi aja Kang Sen, untuk transaksi sehari-hari. Oke. Maksudnya di sini memang tabungan banyak Kang Sen ya, banyak pilihan orang-orang. Banyak kalau misalnya nabung ya bisa dalam bentuk duit, dalam bentuk emas, dalam bentuk properti, itulah yang pengen kita bahas hari ini. Kenapa pentingnya teman-teman harus mulai dari sekarang itu harus melek emas Kang Sen. Oke, melek emas ya, berarti Benar. garis besarnya melek emas. Tapi soal emas nih, soal emas karena kan kita juga mau ngobrolin ya, ini mah santai aja ya. Santai. Jadi buat teman-teman yang hari ini yang sedang nonton gitu ya, oke boleh di share ya, maksudnya acara ini di share ke sebanyak orang biar banyak orang yang bisa menonton. Nah, jadi tadi terkait emas Bang Ber. Ya. Di luar sana kan masih, kalau menurut saya ya di luar sana juga masih belum paham kok bisa nabung emas. Emangnya nabung emas itu kan nggak bisa, istilahnya kayaknya hanya orang-orang tertentu yang bisa dapetin emas gitu, yang bisa nabung emas itu hanya orang-orang tertentu, dan ilmu emasnya juga sepertinya banyak yang belum paham Bang Bea gitu. Iya, itulah yang jadi paradigma ya. Dulu paradigma saya juga gitu, Kang Sandy. Dulu waktu masih kerja di satu perusahaan, memang menganggap bahwasanya aduh saya tuh kalau mau beli emasnya minimal
ada uang 3 juta, 5 juta baru bisa beli Ya. emas. Ya, Ya, sebenarnya ya. sudah awareness saya itu udah terbentuk dulu Kang Sen. Ya, Awareness betul. bahwasanya oke lah, nabung emas itu penting gitu ya. Tapi masalahnya dulu nggak ada produk yang kita ketahui yang bisa kita beli dengan harga semampu kita. Oh, Jadi iya. misal contoh nih, dulu saya tahu paling emas yang BUMN tuh 5 juta ya, misalnya 5 juta atau 3 juta deh. Ya, kalau mau nabung per bulan 3 juta waktu itu gaji masih belum cukup. Ya kan? Sehingga ya udah deh saya simpen deh dalam bentuk duit dulu, baru nanti kalau cukup baru kita belikan dalam bentuk emas. Nah, masalahnya ketika uang itu disimpan, Ya. apalagi ngeliat di dompet gitu, akhir bulan masih ada tangga, masih ada 2 jutaan misalnya kan. Iya. Ambil selembar, Oke. ambil selembar, sehingga ujung-ujungnya apa? Nggak jadi beli emas kan Oke, saya. jadi Nah emas. itu akar masalahnya ya kan. Oke. Jadi ketika kita nggak memprioritaskan untuk mengalokasikan dana kita untuk ketabungan, sehingga tabungan itu juga tidak akan pernah terwujud gitu kan. Oke. Berarti ini balik lagi ke nabung ya, karena Ya. ternyata kita tuh belum melek soal menabung gitu. Maksudnya kita itu hanya fokusnya ke bukan ke tabungan kayaknya ya. Yes. Kita ke konsumtif gitu ya. Nah, Nah, apa pentingnya sih menabung, Bang Ber gitu? Kenapa sih kita harus menabung gitu kan? oke, sekarang gini Kang, ada beberapa penyebab kenapa orang itu berada di garis kemiskinan hidupnya. Nah, yang pertama karena kita gagal mengelola finansial kita. Gagal Banyak nggak? mengelola finansial. Ya kan, ada orang yang nggak bisa nggak punya kebiasaan nabung. Dia punya gaji sebenarnya, Punya gaji. tapi hidupnya ya konsumtif aja, belanja sana belanja sini. Iya. Order sana order sini, ini jempol nih bisa memindahkan saldo rekening dengan mudah gitu kan Oke, saya. ya. Memindahkan saldo rekening dengan mudah. Setelah itu ketika ada butuhnya dia nggak bisa, atau bahkan mungkin lagi dalam keadaan darurat, akhirnya dia harus jual sana jual sini ya kan, pinjam sana pinjam sini, sementara tabungan dia selama ini nggak ada. Nggak ada ya. Akhirnya hidupnya bukan makin sejahtera, makin susah karena banyak hutang gitu kan. Yang kedua memang karena orang tidak punya income yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah itulah akar masalah dari kemiskinan gitu. Oke. Jadi kita masalah tuh bisa terjadi pada siapa aja Kang Sen. Mungkin teman-teman harus mempersiapkan juga apapun kondisi nanti ya gitu kan. Kalau misalnya sekarang mungkin lagi enak-enak teman-teman Kang Sen, tapi kita nggak tahu, kecontoh kayak kemarin pandemi. Pandemi siapa yang nyangka? Sekelas hotel bintang 5 aja bisa hancur. Bisa ya kan? gulung Bisa gulung tikar bisnisnya gitu. Oke. Apalagi di 2023 ini ada isu resesi kan, resesi ekonomi itu yang buat kita bukan kita sebagai orang beriman nggak perlu takut, tapi kita mesti waspada, mesti mempersiapkan payung nih ya sebelum hujan datang kan gitu. Jadi jaga itu yang pertama. Jadi teman-teman sudah mulai ngebangun habit baru untuk bisa menabung emas, itu yang pertama. Yang kedua, memiliki potensi penambahan income dari bisnis emas. Wah, itu emas ya. Tapi Kang Sen, kita nggak akan jelasin di sini gimana caranya bisnis emas itu, rahasianya seperti apa. Oke. Saya akan arahkan teman-teman yang nonton video ini untuk bisa hadir besok Kang Sen. Oh, besok ya. Kebetulan besok ada acara ya, Bang? Gold Sharing Nasional Gold yang Sharing diadakan Nasional. oleh Iwa Gold. Kebetulan pematerinya saya juga Kang Sen, makanya pengen ngajakin teman-teman di sini untuk bisa belajar lebih dalam lagi. Kita bisa ketemu besok di via Zoom nih Kang Sen, jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya. Nanti linknya, link pendaftaran bisa kita tulis di kolom komentar. Oke, nah tadi sebenarnya jangan dulu bahas itu, gold sharing masih rahasia, tapi ya karena memang waktunya harus dibahas, berarti kebahas ya, keceplosan tuh Bang Berry ya. Tadinya harusnya di akhir. Jangan pernah ada rahasia di antara kita. Oh gitu ya, jangan pernah ada rahasia di antara. Nah gitu teman-teman, berarti memang Masya Allah sangat penting banget ya kita menabung itu. Ya jangan sampai kita itu malah tergerus sama apa ya, sama ya kemiskinan itu ya. Takut juga ya, khawatir juga ya, meskipun kita sebagai seorang muslim nggak jangan takut ya, tapi tetap kita harus mempersiapkan diri untuk menabung. Kalau kata guru saya tuh Kang Sen, kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Ingat nih, kita tuh harus wajib kaya, seorang muslim apalagi tuh wajib kaya. Iya, Itu. wajib kaya ya. Kemiskinan itu dekat dengan kekufuran. Iya. Dan sekarang kita harus berani pasang
OTW kaya. Wes. Walaupun Hashtagnya OTW kaya. walaupun masih jauh ya, nggak tahu kapan gitu kan jadi orang kaya, nggak apa-apa. OTW kaya aja minimal ada progres jadi OTW kaya. Oke. Nah, terus Bang Ber, tadi kan kita udah ngebahas tentang nabung ya, pentingnya nabung. Nah, Ya. terus tadi juga sebenarnya di awal kita ngebahas tentang emas gitu ya. Emas ya sepintas tentang emas. Nah, terus kalau misalkan nabung gitu, kenapa sih kita harus menabungnya nabung emas? Kenapa nggak nabung yang lain? Yes, menarik nih Kang Sandy. Gitu kan? Kenapa harus menabung emas? Sebenarnya teman-teman sudah begitu banyak informasi Kang Sandy. Ya. Kalau teman-teman mungkin bisa melihat salah satu konten di podcastnya Deddy Corbuzier. Ya kan? Ya. Ada paling 2 hari yang lalu lah, ada saya lupa namanya tuh, beliau didatangkan sama Deddy Corbuzier untuk ngebahas, katanya ada yang mengatur uang kita. Jadi ngeri kita kaya kita miskin itu ada yang ngatur sistem yang lebih besar bahkan dari pemerintah. Widih. Nah ini kan teman-teman kalau mau lihat ya lihat aja tuh di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Promosi. Nggak apa-apa kita promosiin karena itu related dengan dengan konten kita tentang edukasi emas. Oke. Nah, Terus gimana? jadi emas itu kan bahkan bebas dari inflasi kan saya. Ya nggak ngaruh terhadap inflasi. Contohnya mau contoh nggak? Ya. Buktinya apa? Gimana? Harga 1 ekor kambing ya saat zaman Rasulullah dulu adalah 1 dinar. Berarti berapa ratus tahun? 1400 tahun yang lalu. Oh, 1400 tahun yang lalu Yes. teman-teman ya. Dan sekarang harga 1 ekor kambing zaman sekarang setelah ditarik 1400 tahun lalu paling kira-kira sekitar 1 dinar juga. Karena kan sekitar 3 jutaan, 3 juta 4 jutaan yang bagusnya gitu. Nah, artinya kenapa kok bisa sama 1 dinar sama 1 dinar? Ya. Artinya emas itu sebenarnya tidak berpengaruh terhadap naik turunnya kurs mata uang di satu dunia gitu, di satu negara, satu negara gitu kan. Jadi mau rupiah seberapapun, kalau teman-teman nabungnya emas, insya Allah teman-teman akan terjaga daya belinya. Oke. Gitu loh, Kang Berarti saya. itu 1 dinar 1400 tahun yang lalu sampai sekarang 2023 Masih bisa beli Masih? 1 ekor kambing wih, dengan 1 dinar ya? dengan 1 dinar. Wow, keren gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, terus tadi dengar-dengar kata inflasi. Nah, inflasi itu apa Bang Ber? Inflasi itu sejenis makanan dicampur, Makanan apa tuh Bang Ber? dicampur dan terasi namanya inflasi. Nah, bercanda. Gimana? Sederhananya gimana? Sederhananya gini aja, saya simpelnya logikanya kita berpikir kalau dikatakan ada inflasi 3-8%, artinya ada kemungkinan kita itu sebenarnya punya kenaikan harga barang dan jasa itu 3-8% juga per tahun. Oke. Ya, kalau Indonesia tuh rata-rata tuh 5-8% sih sebenarnya inflasi di Indonesia. Gede banget ya. Iya, benar. Makanya inflasi di Indonesia dengan 5-8% per tahun itu, kalau kata kontennya dari Mas Deddy Corbuzier itu, bahkan sebenarnya inflasi itu jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi sebenarnya, Kang Sen. Gitu loh. Jadi makanya kita sebagai orang awam lah ya sampaikan bahwasanya harus punya nilai instrumen tabungan yang nilai pertumbuhan tabungannya itu bisa lebih tinggi dari inflasi. Oke, lebih tinggi dari inflasi. Yes, Oke. benar. Berarti inflasi ini tuh misalkan harga barang kita beli apa ya? Beli sepatu misalkan 100.000. 100.000. Tahun depan berarti nggak 100.000 lagi dong? Iya. Nah, itu inflasi ya. Ya, tapi kalau ya ibaratnya kita punya uang nih 100.000, harusnya hari ini bisa beli sepatu Ya. harga 100.000. Ya. Kita simpen lah nih duit dalam celengan atau dalam rekening bank, Ya. ya kan? Kalau dalam celengan ya it's okay, nggak mungkin resiko rayapnya kecil lah ya kalau rumahnya Ya. bagus gitu ya. Tapi kalau misalnya di dalam rekening bank akan ada berkurang tuh kan. Per Kenapa? bulan, per bulan kan ada potongan. Oh biaya iya, ada investasi. admin. Oke, Ya kan? ada admin. Ya akhirnya Investasi, ya. itu yang fakta yang terjadi di lapangan. Ya. Nah kalau anggaplah kita nyimpannya di rumah, oke 100.000. Sekarang setara dengan beli sepatu Nike yang murah lah misalnya, itu 100.000 ya. Ternyata kita nyimpannya dalam bentuk duit. Ya. Tahun depan udah naik jadi 110.000 misalnya. Oke. Ya. Duit kita masih 100.000 cuma. Ya, Artinya masih simpan ya. Ya, Oke. tahun depan kita udah nggak bisa beli sepatu lagi. Nah itulah efek inflasi yang Inflasi, terjadi ya, di tengah-tengah masyarakat kita kan. Nah, berarti kan tadi kalau soal tabungan, berarti kan kita harus menabung instrumen yang di atas inflasi. Yes. Tabungan apa itu?
sebenarnya banyak pilihan. Oh, banyak pilihan. ya, banyak. Kita memang fair sih. Maksudnya kita harus menyampaikan juga. Salah satu tabungan terbaik itu sebenarnya juga salah satunya ada di properti. Tanah, rumah itu naikannya tuh bisa ternak gila-gilaan. Masih ya? Gimana? Ternak. Ya bisa aja. Bisa gitu kan. lah ya, bisa. Ya, artinya itu kan ibarat kita berbisnis memang kalau ternak ya gitu kan investasinya gitu. Nah, tapi ada permasalahan. Kalau kita punya belinya ke properti aja, itu kan properti itu sifatnya nggak liquid. Susah untuk dicairkan. Hari itu juga. Iya, harganya udah naik itu susah untuk dijual. Karena harganya udah terlalu tinggi gitu kan. Nah, itu ya kalau kita mau jual pasti berarti kita harus banting harga kan? Dan ada spare waktu lah ya. Spare waktunya, apalagi kalau teman-teman punya properti tapi tidak dijadikan produktif, itu rugi kan ya? Wah, rugi ya. Cuma iya didiemin ya. Didiemin aja, misalnya beli tanah udah dibiarin aja, cuma nunggu kenaikan harga tanahnya aja kan. Yang bagusnya lagi kalau teman-teman beli properti sah-sah aja, boleh-boleh aja, tapi memang jadikan investasi untuk properti itu adalah investasi yang produktif. Yang produktif ya. Misal beli rumahnya dibuat kos-kosan, itu produktif tuh Kang Sen, ya kan? Nah itu baiknya properti, tapi kelemahannya ketika kita butuh dana itu susah dijual. Teman saya pengen ngejual rumah itu di tengah kota Jambi di daerah Slipin, sampai sekarang belum laku. 7M dijual kan saya. Memang pinggir jalan besar dan tanahnya luas gitu loh, tapi belum laku sampai sekarang. Buktinya dia masih tinggal di situ kan gitu. Jadi ingat nih, bentar ya Bang Be. Maksudnya terkait properti ya. Kemarin saya tuh ada yang datang ke sini, AOG kayaknya, Agent of Gold. Jadi beliau itu cerita terkait mau jual tanah katanya. Jual tanahnya itu 10 tahun yang lalu belum laku-laku sampai sekarang. Padahal itu udah ada pelangnya. Pelang dijual sampai sekarang belum kejual. Nah, mungkin kayak gitu ya mungkin. Ya, itu ya kelemahannya dari properti ya, sulit untuk dijual. Makanya saya kepikir juga ada tanah gitu kan memang susah untuk dijual karena keterbatasan jalan waktu itu. Jadi daripada saya jual, udahlah jualnya susah juga, mendingan dibuat kontrakan aja. Lumayan kan saya. Dan itu juga kalau misalkan beli properti harus punya uang yang cukup lumayan ya. Iya. Ya nggak bisa lah, cuma 40.000 bisa. 40.000 nggak bisa. Solusinya apa? Solusinya. Nah, terus Bang. Tadi kan kalau misalkan kita tidak menutup kemungkinan ya kalau investasi itu ada properti, tanah ya, ternak dan lainnya, itu memang memang investasi, jenis investasi gitu ya. Nah, tapi kan tadi kalau kelemahannya ada satu sisi kelemahannya bahwa likuiditasnya itu agak kurang gitu ya, agak susah ya. Nah, pertanyaan saya kalau misalkan apa tuh jenis apa tabungan yang memang likuiditasnya itu sangat cepat gitu, pencairannya cepat. Ya, ini bukan mau jualan ya Kang. Tapi saya beneran ngasih tahu ke teman-teman. Ngasih tahu ya ini ya. Mulai dari sekarang teman-teman bangunlah habit untuk mulai nabung emas. Emas ya. Sebenarnya ini bukan cuma dari kita aja yang ngasih tahu Kang. Rasulullah tuh udah ngingetin kita. Ada hadis yang menyatakan di akhir zaman nanti teman-teman yang punya putih perak atau kuning emas hidupnya akan lebih mudah. Nah, pertanyaannya, Rasulullah tuh lagi ngingetin siapa tuh? Ngingetin kita ya. Lagi ngingetin kita. Jadi sebenarnya Rasulullah tuh sudah kasih alarm tuh dari 1400 tahun yang lalu. Udah simpan emas aja. Makanya kita bilang emas itu sebenarnya ya harta karun umat muslim. Iya kan? Karena yang selama ini nggak pernah dipelajari di bangku sekolah. Bener banget. Itu emas ini jarang dipelajari, bener Bang Ben. Emang nggak ada. Mereka orang-orang kita itu benar-benar agak kurang tahu terkait emas gitu. Padahal memang ternyata investasi emas ini menyimpan harta karunnya sangat luar biasa, harta karun umat muslim gitu ya. Bener banget. Masya Allah. Nah, pertanyaannya yang harus kita pikirkan kalau teman-teman mau kritis gitu ya, kenapa nggak belajar ilmu tentang emas di sekolah? Kenapa? Ya itu jadi pertanyaan kita kan. Kenapa emas nggak diajarin? Yang diajarin ke kita apa? Yang diajarin ke kita justru Bapak Ibu kalau mau berangkat haji atau umroh buka tabungan haji ya. Disuruh nabung duit teman-teman. Padahal dari data itu jelas bahwasanya kalau nabungnya dalam bentuk emas itu lebih hemat.
Masya Ya. Allah, emas ya. Apalagi sekarang nih isu yang paling dekat ini, Oke. isu dari Kementerian Agama Ya. pengen naikin harga ONH ongkos naik haji jadi berapa? 69 juta. teman-teman. Aduh, 69 Nah. juta ya. Kalau 69 juta kayak mana ya itu? Belum lagi nunggunya ya. Ya belum lagi nunggu, mendingan haji furoda aja. Aja beroda ya 250 juta. Yes. Masya Allah. Oke, menarik banget ya. Jadi kalau misalkan kita mau menabung ya berarti memang disarankan sama Bang Ber itu ya nabung emas karena Iya. memang liquidnya sangat tinggi gitu ya. Nah terus kita kenalkan loh ya, emasnya itu emas yang kayak mana Bang Ber? Apakah emas itu saya tuh harus beli emas itu harus yang tadi kayak tadi cerita harus yang besar-besar Ya. atau memang sebenarnya sekarang ada solusi gak sih gitu? Kalau misalkan ada saya tuh nggak bisa nabung penghasilannya, mohon maaf ya, maksudnya income saya tuh pas-pasan gitu Bang Ber, cuma bisa minimal nabung lah 50.000 gitu sebulan atau gimana gitu, itu kan mana Bang Ber? Nah itu dia, itu kan artinya ada kegelisahan di tengah masyarakat, ada masalah yang ada di tengah masyarakat, pengen punya tabungan emas tapi uang terbatas, kita hadir di tengah masyarakat sebagai solusinya. Oke. Apa itu? Nah, mas apa ini? Nah, solusinya adalah IOA Gold teman-teman. Ya mungkin kawan-kawan di Facebook nih atau yang follower nih ya kan. Kalau Bang Ber banyak nih. Enggak lah, baru 5.400. Wah banyak dong. Ya, targetnya kan mau itu apa 100.000. Amin amin. Gimana? Nah, jadi itu sebagai solusi sih Kang Sandy menurut Ya. Ana ya dari fenomena yang terjadi di masyarakat. Kenapa orang nggak punya tabungan? Karena memang nggak terbiasa nabung emas. Dia selalu konsumtif. Kenapa? Ya karena kalau nabung duitnya sering kepake. Ya kan? Tapi kalau teman-teman jadikan ini dalam bentuk emas hanya dengan 40.000 aja ya, itu teman-teman udah bisa beli yang namanya emas 24 karat nih contohnya. 40.000 Bang Ber serius? Benar, 40.000 aja. Ini deh, keren banget ya 40.000. Keren lah. Oke, berarti itu Ewa varian Gold. varian apa sih ini di Ewa Gold ini varian apa Bang Ber? Ini- Maksudnya ukurannya yang kayak mana Bang Ber? 40.000 itu dari 0,025 gram. Oke. Ya, sebenarnya ada yang kemarin juga beranggapan Kang Sen yang bilang, wah jangan tuh pembodohan tuh kalau dari ukuran-ukuran kecil nabung emas. Ya sebenarnya bukan pembodohan. Ya. Sebenarnya ini adalah salah satu solusi bagi teman-teman yang pengen nabung yang pengen punya tabungan, tapi selama ini kepake terus. Jadi mendingan ada 40.000 udah dibeli aja. Teman-teman nunggulah 1 gram misalnya Kang Sen. 1 gram itu sekarang 1 juta. 1 juta. Ya udah saya nabung deh 200.000 kayak saya bilang tadi. Ya. 200.000 saya simpan di rumah, di dompet atau Ya. di balik lemari gitu kan, simpan situ 200.000. Ini tangan gatel kan kan. Ya. Ketika kita butuh sesuatu, aduh pengennya Langsung tuh ambil ya? ambil aja selembar dulu ya kan. Langsung ambil. Iya, makanya kalau emas teman-teman minimal kalau beli langsung dibelikan dalam bentuk emas 40.000-nya, kalau mau butuh duit kan minimal harus dijual dulu. Berarti Ya. kan butuh effort. Nah itu yang bikin kita jadi ya udah deh. Berarti cari cara lain kalau pengen sesuatu gitu kan. Ya, ya. Nambah income Oke. atau memang kita tahan income-nya emang tahan keinginan. Kadang-kadang kan kita selalu ngikutin keinginan, bukan kebutuhan. Bukan kebutuhan. Nah, Gitu. ingat nih, keinginan bukan kebutuhan. Yes. Siapa sih yang suka gitu? Siapa sih yang suka Siapa ya? Tadi kenalin dong variannya yang berapa gram aja nih kalau misalkan di Ewa Gold. Tadi kan 40.000 itu Dari yang terkecil. 0,025. Oke, 0,025. Itu namanya black varian teman-teman. Ini black varian ya, Mas. Jadi black varian ini warnanya hitam kayak gini ya. Emasnya kecil ya kecil tapi itu emas 24 karat kan. Emas ya? Iya Oke, dong. oke. Takutnya ini bukan emas. Nah, ini saya lihat ini. Mana Bang Mer? Oh, Kelihatan kelihatan nggak? kan? Kelihatan lah ya. Ya ini walaupun sekecil ini, setitik ini, tapi ini berharga. Berharga, inget nah. Ukuran untuk Iwa Gold itu banyak sekarang udah variannya udah luar biasa. Oke. Mulai dari yang terkecil 0,025, 0,05 ya kan, 0,1 gram. Nah, 0,1. Itu udah 100 ribuan. Ya. Udah 100 Ada 0,2 gram sekitar 200 ribuan. Ya. Terus 0,5 gram itu sekitar berapa sekarang? 500. 500-an lah ya. Ya, 500 ribuan. Terus 1 gram 1 gram. itu mulai menengah tuh 1 gram. Oke, Nah, menarik. sekarang 1 gram berapa? 1 juta lebih lah. Tah eta. Tah Apa jadi eta. orang? Jam ini. 1 juta teman-teman.
Mau 1 nggak juta. lihat buktinya? Coba lihat harga emas 5 tahun yang lalu. Berapa? Jangan 5 tahun Bang Ber, Ah, kejauhan. Kejauhan. 2019 aja. 2019 ya, Waktu 2019. sebelum pandemi kalau nggak Masih salah. 700-an ribu, Masih 900 ribu per gram. 700.000. Sekarang berapa kan? 1.030 sekian lah pokoknya. 1 juta lebih lah kawan-kawan. Masya Ya. Allah, ini luar biasa sekali ya. Ternyata investasi emas juga memang ada kenaikan juga ya, selain liquidnya gampang gitu ya. Ya, karena kan harga emas itu fluktuatif Ah, ya. kan Sandy. Oke. Fluktuatif. Jadi dia ngikutin harga emas dunia gitu kan. Tapi kalau secara tren itu Ya. tren kenaikan harga emas itu angkanya dari 15 sampai 40% per tahun. 15 sampai 40%. Nah, Wih, itu udah keren di banget, atas woy. inflasi kan Sen. Tadi inflasi berapa? Anggaplah resminya yang dirilis per pemerintah kan sekitar 5% misalnya. 5%. kan? Ini Ya. 15%. Ini 15%. Waduh. Artinya apa? Teman-teman akan tetap, mungkin kita nggak tambah kaya kalau cuma nabung emas, Ya. tapi minimal kita tetap kaya. Oke, karena Gitu ya. terjaga ya. Ya, karena Oke. kita menjaga nilai aset kita kan Sen. Oke. Kalau mau tambah kaya berarti tambah lagi Apanya? ikhtiarnya. Gitu. Tambah lagi tiarnya katanya. Gimana tuh? Kata guru saya nih kan saya. Iya. Cara terbaik nih mengembangkan tabungan emas nih, banyak nih tabungan emas. Cara terbaik Wow. mengembangkan tabungan emas Ternyata banyak itu ini. adalah dengan memperdagangkannya. Memperdagangkan berarti membisniskannya. Ya, mulai berbisnis emas. Emang ada Bang Ber berbisnis emas? Ada dong. Yang saya tahu itu bisnis itu bukan emas loh. Bisnis itu cuma kalau yang tahu itu misalkan bisnis minuman, makanan, fashion. Nah, masa emas bisa dibisnisin Bang Ber? Buktinya toko emas. Oh iya benar, Iya. Masya Allah. Aduh, toko emas. Toko emas ya? Tapi kan kita Nah, nggak punya saya mau modal, tanya nih, Bang Ber. teman-teman yang nonton ini, yang nonton video ini nanti, coba deh teman-teman lihat di kotanya masing-masing, mungkin ada di luar daerah Jambi ya, dimanapun teman-teman berada, lihat di kotanya masing-masing. Kira-kira ada nggak toko emas di kotanya itu yang bangkrut? Ayo cek, ada nggak? Ya. Wah bangkrut nih karena rugi, karena nggak bisa jalanin bisnisnya. Ada nggak kira-kira yang bangkrut? Kayaknya nggak ada ya. Susah kita cari kan? Jarang juga ya. Jarang. Karena apa? Bisnis emas itu anti rugi, bisa dibilang anti rugi. Widih, anti Iya. rugi gimana ya, penasaran banget ini anti rugi. Sekarang gini deh Kang Sen, Kang Sandy kalau bisnis apa ya, kuliner. Kuliner. Misalnya Kang Sandy bisnis kuliner. Cilok. Nah, cilok. Kalau laku Iya. hari ini alhamdulillah. Ya. Tapi kalau nggak laku, kira-kira itu mau diapain tuh bahan bakunya? Aduh. bingung. Masuk kulkas, oke Ya, lah. Masuk kulkas ya. Masuk kulkas. Tapi nggak juga ketemu nih. Misalnya bahan baku udah Yes. beli banyak, tapi Ah. ternyata sampai akhirnya ada jamuran. Kira-kira mau diapain? Oh, dibuang lah. Dibuang. Nggak Rugi nggak? bisa, rugi. Rugi, itu masalahnya. Oh. Atau kita ambil contoh lain, Kang Sandy buka bisnis fashion, Fashion, oke. ya, jualan baju muslim. Ya. Nggak ketemu sama pembelinya. Oke. Ya akhirnya belum laku lah, Ya. sampai berbulan-bulan. Akhirnya ketinggalan zaman tuh udah modelnya. Oh, modelnya. Terus mau diapain? Disimpan. Dipakai jadinya. Paling biasa kalau orang bisnis fashion dia akan obral minimal untuk Ya. membayar modal aja. Oke, dan itu biasanya obrolannya juga jadi murah Bang Ber. Iya pastinya. Nah itulah contohnya kalau kita itu resiko-resiko ya. Ya, Tapi banyak juga bisnis fashion yang akhirnya sukses luar biasa, bisnis kuliner sukses luar biasa. Tapi maksudnya kalau kita bicara tentang resiko, bisnis emasnya hampir nggak ada resiko Kang Sen, karena nggak ada emas Ya. yang namanya kadaluarsa. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak mungkin dibuang kan? Nggak Kalau misalnya nggak laku. Mas, Kang Sen, saya harus jual emas di sekarang. Kenapa Bang Ferry? Iya, ini udah kadaluarsa. Oh, mungkin, nggak kan? ada ya. Iya, makanya. Cantik banget ya ini ya. Oke, nggak ada kadaluarsa. Nah itu enaknya, jadi kalau udah nggak ada kadaluarsa, ada nggak kalau misalnya terjadi penumpukan stok tuh masalah nggak? Nggak masalah. Masalah. Ini jadi aset ya. Jadi aset kita ya. Oke, Masya Allah. Terus Bang Ber, ini tadi saya lihat yang gede itu Bang Ber. Oh iya, tadi baru sampai 1 gram Iya, tadi ya. 1 gram. Selain gitu 1 ya. gram, Mana, itu Bang ada Ber? 2 gram. 2 gram mana? 2 gram nih, lebih besar lagi nih. Oke, Ah. ini berapa ini? 1 gram. Aduh. 2 gram ya, 2 gram. Wah, ini kayak jualan di TikTok aja nih. Kita nggak jualan, kita Oh memperkenalkan iya, ya. ini Mas EO Agung. Nggak usah beli UR Gold kalau nggak pengen Kaya. aset Anda terjaga. Oh itu iklan. Itu iklannya. Oke. Oke. Ini kita cuma ngasih tahu ini bahwa ini tuh emas gitu ya. Oh, Ya. cantik banget ini.
Terus enaknya lagi, Kang Sen ada handphone nggak? Ada. Nah, coba. coba buka aplikasi scan barcode ada? Ada. Nih, Oke. saya buka scan barcode ya. Aplikasi Ya. scan barcode. Nah, Coba. Kang Sen silakan, ini ada barcode kita, Kang Sen. Oke. Coba ini di-scan. maksudnya apa ini barcode gini, Bang Ber? Nah, kita liatin nanti. Bentar. Nah. Oke, coba buka. Buka. Set. Ada iklan. Ntar dulu. Ini buka ini. Mana ini kan? Oh, Buka. iya. Ini kali. Nah, ini. Nah, eta. Tuh. Oh, masuk ke sini. Nah, nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Coba gimana? Oke, mantap. Kelihatan ya? Oh. Tuh. Tuh. Barcode-nya ya masuk. Oke, kelihatan Bang. Kelihatan nggak? Nah, ini ya. Jadi itu ada barcode-nya teman-teman, dan di sini ada kode produksi. Apa ini? Ada kode produksi. Jadi Ini artinya barcode-nya di sini. Coba lihatin Yes. Bang Ber. Barcode-nya ini nih. Nah, ini nih barcode-nya ya. ya, Enggak? benar. Oh. Nah, kode produksi ini Kang Sen, artinya setiap kepingan ini punya kode sendiri-sendiri. Oh. Ya, artinya kalau teman-teman beli Iwa Gold Black Varian ini, ya, ternyata nggak sama kode produksinya, balikin sama yang jual. Wow. Lah iya dong, kita udah ikat nih dengan kode produksi. Setiap kepingan Iwa Gold ini sudah pasti punya kode produksi sendiri. Itu yang menyatakan keaslian Iwa Gold memang dari pusatnya dari PT EOA gitu loh. Jadi Apa itu keuntungannya kalau ini adalah security system kita yang terbaru. security-nya ya. Yes. Artinya akan minimal Sangat kecil kemungkinan orang untuk memasukkan Iwa Gold. itu maksudnya Ya, sangat kecil kemungkinan. kecil. Oke. Karena kalau dia scan barcode ternyata nggak bisa nunjukin kode produksinya, ya artinya berarti bisa jadi ini bukan Iwa Gold gitu kan. Aduh. Seperti itu. Kita bukan lagi ke website loh, tapi punya kode seri sendiri-sendiri. Kode seri sendiri-sendiri. Iya, kode seri Banget produksi gitu loh. Jadi itu Wih. sudahlah bentuknya eksklusif gitu ya, warna hitam, keren lah nih, full warna hitam ini. Teman-teman harus punya ini minimal ya 1 kilo 1 family kilo lah ya. Itu tagline kita ya. Iya dong, 1 kilo 1 family. 1 kilo 1 family. Oke. Masya Allah, ini keren banget. Saya di sini teman-teman ngelihat kepingan-kepingan yang lumayan nih. Yang ini 2 gram, 1 gram, sampai yang paling besar itu berapa gram? 25 gram. Oh, 25 gram ada yang Kebetulan besar. 25 gram kita baru sold out nih. Kemarin ada ya? Ada 3 Sekarang udah keping sold ya. out ya. Ya, udah terdelivery ke konsumen kita. Delivery ya, Masya Allah. Jadi kita lagi nunggu stok juga nih. Ya memang kita pelan-pelan memang ya baru berapa tahun ya, baru sejak 2019 akhir kan saya. Iya. Iwa Gold itu prosesnya sangat cepat kalau menurut saya gitu ya. Iya. Kita bertumbuh terus sehingga memang stoknya memang kita sesuai dengan kemampuan. Tapi kita berusaha untuk memenuhi permintaan dari konsumen. Teman-teman semua gitu. Oke. Jadi tabungan terbaik itu inilah ya. Ya, mau detailnya, Lucu Kang Sen, banget ini. mau tahu detail ini apa manfaat emas ini gitu kan? Bagaimana sih teknis berbisnisnya tadi yang saya bilang? Ya. Besok hadir di Gold Sharing Nasional, ya kan? Teman-teman bisa ikutin materi dari saya, gitu ya, materi dari saya, dan insya Allah itu akan bermanfaat tuh. Oke, gitu. jadi besok itu kita ngebahas apa, Bang? Suaranya nggak jelas. Sinyal kali ya, suaranya Cek sound, jelas, cek Bang. sound. Oke, cek sound hadir nggak? Hadir nggak? Masalah. Jadi besok kita akan ngebahas itu ya, Bang Mer. Ya, saya pengen bahas pakai data, by data teman-teman. Kenapa sih teman-teman harus tabung emas? Temukan alasannya. Nah, saya kasih clue sedikit nih. Ini Ya, saya boleh, tipis boleh. Ya, tipsnya. boleh. Oke. Kalau teman-teman pengen punya tabungan emas di rumah, ya kan, secara konsisten menabung, teman-teman harus tentukan dulu apa tujuannya menabung. Tujuan menabung. Tujuan Gimana, menabung emasnya buat maksudnya? apa? Oke, Misalnya buat punya apa? teman-teman punya mimpi, punya keinginan yang harus diwujudkan 3 sampai 5 tahun ke depan. Oke, misal contoh gimana misal? Misalnya, aduh mas saya pengen umroh nih mas. Oke, umroh. Ya, umroh sekeluarga 4 orang. Ya, 4 orang. Oke, Ya, oke, anggaplah budgetnya 1 orang 35 juta. siap. Oke. 35 kali 4 berapa? 35 kali 4. 140. Oke, 140 terus 140 juta. 140 gram. Enggak. 140 juta. 140 juta. Ya kan? Nah, 140 juta berapa lama tuh mau terwujud?
Misalkan 3 tahun misalkan Bang. 3 tahun itu kan 36 bulan ya. Ya, 3 tahun. Artinya 140 juta dibagi 36 bulan Kang Sen. Oke. Nah, dibagi 36. Hasilnya berapa? 3 jutaan. 3.800.000. Artinya 3.800.000. kalau teman-teman ingin bisa umroh dalam waktu 3 tahun dengan budget 140 juta berangkat 4 orang itu, ya, teman-teman harus nyisikan minimal uang 3,8 juta per bulannya. Dalam bentuk uang. Nanti dulu. Oh, ya. ya. Artinya hitung-hitungannya, Terus ya. hitung-hitungannya kan untuk umroh ini butuh dana 3,8 juta per bulan. 3,8. Ya kan? Ya, oke. Oke. Terus. Nah, kalau teman-teman nyimpannya dalam bentuk uang, tadi kan kita udah bahas akan ada potongan kalau di bank, ya kan? Ya, betul. Terus kalau nyimpannya duit, ya bisa jadi biaya ongkos naik haji, biaya umroh 3 tahun Makin lagi, naik. makin naik bukan 140 juta. Lebih malah ya. Bisa aja 150 juta. Oke, nah, siap. makanya dari situ teman-teman harus jadikan 3,8 juta per bulan itu Bang Sen, dijadikan dalam bentuk emas. Oh. Apa ini? Oh, jadi dalam bentuk emas. Berarti kalau 38 itu bentuk emasnya berapa kilo? Berapa kilo? Iya, bisa dapat sekitar berapa ya? Sekitar 4 gram lah. 4 gram. Oke. Ya, berarti 4 gram kali 12 saja udah berapa? 4 gram 48 gram. Ya 48 lah 48 gram. Oke. Ya. 48. Anggaplah 50 gram setahun. kali 30 kali 3 tahun Berarti 150 gram. 150 gram Oke. dengan kenaikan harga emas 15-40% per tahun. Wow. Kira bisa nggak tetap berangkat umroh 3 tahun lagi? Insya Allah bisa dong. Nah, itu masalahnya teman-teman. Dan ini pokoknya ini terlindungi pokoknya Mas. Yes. Nah, jadi teman-teman udah tahu tuh tadi, kan bisa ngukur kekuatan finansial kita. Wah, kayaknya saya bisa lah nabung per bulan 4 juta karena gaji saya masih 25 juta. Wih, Bisa. Amin ya. Amin ya. Amin. Terus Masa penghasilan saya masih 25 juta, ya udah saya nabung lah 3,4 juta sebulan. 4 juta sebulan. Oke. Ya. Jadi bayar itu di awal Kang Sandy. Di awal. Jangan nunggu uang sisa. Nah, ini penyakit ini. Oh iya. Kalau kita udah nunggu uang sisa, ujung-ujungnya Nggak nabung. nggak tersisa. Kalau Nggak kata nabung. iya dong, pay first, ya bayar di awal, bayar di muka. Ya. Udah anggap aja tuh 3,8 tuh uang hilang deh. Oke. Tapi maksudnya kan nggak hilang, kita langsung jadikan emas kan. Kesini. Ya, mana 2 gram, 2 gram mana Ini 2 gram. 2 gram Nah, ini ini. dapat 2 keping kayak gini nih kan Sen. Oke. Simpen aja deh, ya kan? Simpen aja selama 3 tahun udah dapat. Tapi orang banyak berasumsi yang salah nih paradigmanya. Ya. Mas, kalau beli ukuran kecil itu kan lebih mahal jadinya dibandingkan beli langsung 100 gram. Benar Oke. nggak? Ya. Bisa benar, bisa tidak. Tapi kalau di Iwa Gold sebenarnya itu nggak berlaku. Gimana kok bisa? Memang Kang Sandy, kalau misalnya Iwa Gold itu beli ukuran kecil itu kalau dijadikan satuan gram, memang lebih mahal. Lebih mahal. Misal 0,1 ya kan? 0,1 ya. Itu kan sekitar 100 berapa ya? 100 sekarang bisa bilang nggak? 130-an lah Bang Ber. Ya, 130-an misalnya kan. Berarti kalau kali 10 keping kan Berarti duitnya 1,3 juta. Ya, 1,3 juta. Nah, sementara kalau beli 1 gram mungkin cuma di angka 1.050.000 gitu ya. Oh iya. Tapi jangan lupa teman-teman, ketika teman-teman nge-buy bag ukuran-ukuran kecil, duitnya juga lebih banyak. Karena per keping ya. Karena per keping. Oh iya Pak. Ya. Bukan per semuanya. Bukan per jadi satuan. 1 gram gitu kan? Bukan per gram dihitung buybacknya. Kalau tapi berat per ini sebelah kan? kan kayaknya buybacknya dikali Oke, satuan oke, gram. oke. Tapi per ini. Yes, per keping. Per Jadi keping. setiap ukuran Iwa Gold itu ada harga buybacknya. Betul sekali. Sehingga ini sebenarnya merevolusi dunia emas. Wih. Ya. Lainnya brand emas yang lain mungkin buybacknya cuma 1 ya. Berapa harga buyback brand A sebelahnya misalkan? Ya. 940.000. Berarti kalau punya 100 gram berarti 940 kali 100. Oh gitu. Nah, kalau di Iwa Gold enggak. Enggak. Ukuran 10 gram buybacknya sekian. Ukuran 5 gram buybacknya sekian. Ukuran kecil juga ya sekian juga. Buybacknya Maksudnya yang kecil ya berarti lebih besar lagi. Ya udah berarti buybacknya per keping aja. Yes. Dan itu berarti sangat fair. Itu Oke. adalah salah satu disruption ya kalau menurut saya ya. Itu bahwasanya Iwa Gold bisa hadir dengan konsep seperti itu gitu loh. Oke. Nah, dia bisa orang beli yang kecil-kecil tapi jualnya juga dapat uang yang lebih banyak. Gitu. Oke, Mas. Ini ada pertanyaan ini kayaknya. Iya kayaknya udah ada pertanyaan. Bentar ya.
Ini yang Putri, Mbak Putri, Kang Sandy dan Mas Berry ini udah kenal sama saya ya? Enggak kayak. Apakah BVI yang kira masih kecil juga ada nomor kode di emas dan di kemasannya? Ada Mbak Ya. Putri, ya Bunda. Coba lihat Kang Sen. Yang paling kecil tadi 0,025. Kita pakai ini lagi ya? Ya. Oke. Mana 0,025 tuh? Kok Kang Sen disumputin? Sumputin apa ya? Sumputin tuh disembunyiin. Nggak ada Bang Ber. Ini dia. Mana ada? Oke, kita cek ya. Kita cek langsung. Mana? Oh ini, tar. Ada. Dari tadi ngobrol mulu nggak dibaca-baca pertanyaannya. Siapa itu? Ada. Oh, Berhasil. pada series ya. Ini yang mana tadi Bang? 0,025 kan? Itu ada tulisannya sini. Baca Mana, dulu. mana? Tuh. Oh iya, Masya Allah. Ini ada, ini 0,025 ya, Yes. masuk sini 0,025. Kelihatan nggak? Kelihatan lah kayaknya. Ya, seperti itulah. Sip. Dari tadi ngomong-ngomong ada bahasa. Berarti di awal disisihkan dulu uangnya untuk nabung Ewa Gold ya Bang? Ya, Bang. benar. Jadi pay first ya Mbak Swastik. Nih kadang-kadang nih saya ngingetin juga teman-teman agent, Kang Sen. Sudah tahu Halo, ilmunya, ya, sudah tahu ilmunya, tapi ternyata tidak praktek. Kan nyebelin kan? Oke. Kau udah belajar di Iwa Gold Academy, Kang Sen. Kita Oke, ada oke. proses pembelajaran, Kang Sen. Ini satu lagi. Mana lagi tadi? Kang Sandy, Bang Berry kasih tahu dong value Ewa Gold yang paling membedakan dengan brand lain. Bang Ber, gimana? Ya sebenarnya tadi banyak ya kita udah jelasin value Iwa Gold itu banyak banget teman-teman. Yang jelas kalau teman-teman Iwa Gold ini harga buybacknya Kang Sen Ya. itu luar biasa. Oke. Bahkan brand BUMN aja kalah ya. Wow, keren. Berarti value dari buyback. Iya value-nya dari buybacknya harganya transparan di seluruh Indonesia. Transparan. Oke, terus apa lagi Bang Ber? Kalau teman-teman transaksi dengan agent kita, dengan member kita atau dengan store kita, itu harganya transparan, nggak perlu ditawar-tawar kayak di toko mas. Lah, dulu itu nggak perlu ditawar-tawar. Bener Kang Emang Sen. bisa ditawar-tawar? Kalau toko emas Kang Sen, Oke. ya ini Siap. ya ini mohon maaf kalau yang ada berbisnis emas, tapi memang faktanya kan toko emas itu nggak transparan dengan harga emas. Oke, nah jadi maksudnya transparan ini kayak gini bukan Bang Ber. Jadi Yes. ini oke ya ini Price ada- listnya udah jelas di seluruh Indonesia sama teman-teman. ya, Ini price bisa list. punya dong ya. Nah ini price listnya, oke siap. Jadi memang kalau misalkan kita mau buyback hari ini, Ya ada harganya transparan. Oke. Nggak perlu seginilah kok. Ya kan, biasanya kan dia toko emas nanti dihitung-hitung pakai kalkulator nggak tahu apa yang dihitung oke, tuh. dari buyback ya, dari segi buyback. Dari segi buyback. Dan tinggi katanya ya Bang, Bang. Oh ya, bisa Lebih- dibandingkan. Ah, iya. Silakan head to head dengan brand sebelah gitu. Oke siap. Ya, dengan brand BUMN boleh lah. Oke value. Terus ada lagi nggak value? Ada lagi, selanjutnya yang jelas produknya berkualitas karena udah Berkualitas. bersertifikasi SNI di sini Kang Sen. Ya. Ya, teman-teman mau ngelihat kualitas emas, cek minimal tuh ada SNI, Standar Nasional Indonesia, ya. Oke. Karena itu adalah lembaga independen Kang Sen. Mm-mm. Kalau belum SNI harusnya kita khawatir nih, benar Ya. nggak sih emas ini 24 karat? Siapa yang menjamin? Siap, Itu nasional. sudah dapat ISO juga Kang Sen, ISO. secara manajemen sistemnya. Oke, Artinya setiap proses dari produk bahan material sampai bahan baku jadi itu udah dilakukan secara profesional. Makanya Iwago dapat PT EOA itu dapat ISO, ya ISO, kan? oke. Sertifikasi ISO. Jadi itu udah memastikan memang produknya bagus ya gitu. Oke, Sandy. Terus ini ada tulisan Bang Ber, Ya. tiap keping bernilai kebaikan. Maksudnya apa? Nah, itu salah satu value yang lain juga pasti teman-teman. value juga. Apa nih? Jadi sekian persen dari keuntungan Iwago ini kita Ya. secara nasional itu akan dikumpulkan, kita putar kembali dalam bentuk wakaf produktif Kang Sandy. Ya, keren. bisa ada nilai Wakaf wakafnya. produktif. Jadi ya nilai kebaikannya itu apa? Jadi artinya teman-teman juga bisa mensupport program kebaikan ini, bisa mensupport untuk One Quran Institute yang One ada di Quran Bandung. Institute, Ya, Institute. ada Yatim Village juga dan kita bisa terjun ke masyarakat dalam bentuk kerjasama dengan usaha produktif. Ya, wakaf itu ternyata luar biasa Kang Sen. Konsep wakaf itu kita yang tahu selama ini kan wakaf itu cuma paling untuk madrasah, untuk Ya. tanah kuburan, masjid, ya kan, Ya. langgar gitu kan.
Tapi ternyata kita belajar lebih dalam lagi, wakaf itu ada namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Misal anggaplah terkumpul 200 juta nih wakaf produktif, wakaf dari Iwa Gold seluruh Indonesia, Ya, gitu ya. 200 jutanya itu kita bisa support untuk bisnis-bisnis muslim yang potensial. Wih, Nah, keren banget. jadi misalnya menumbuhkan bisnis-bisnis muslim yang potensial, tapi memang wajib bisnis yang sudah berjalan, sudah berjalan minimal 2 tahun. Karena apa? Kalau namanya wakaf itu tidak boleh ada kerugian. Misalnya nanti ada program WPI ya, Wakaf Peradaban Internasional itu Ya. yang bisa menyalurkan wakaf produktif itu kan saya. Oh, Nah, Masya Allah. artinya misalnya saya punya usaha nih, saya punya usaha laundry kan, ya disupport nanti kerjasama di wakaf produktif itu dapat 100 juta selama 3 tahun nih. Saya harus kembalikan 100 juta. Apapun yang terjadi dengan bisnis saya, karena ini uang wakaf. Oh, iya. Nah, gitu. Iya, paham. Plus keuntungan kalau ada. Tapi kalaupun nggak ada keuntungan minimal 100 juta harus balik. Oke, Masya Allah. Nah, itu konsep wakaf tuh. Jadi insya Allah ini aman banget, dan ini benar-benar kita bisa memikirkan bagaimana dengan adanya investasi, dengan adanya kita membeli emas untuk tabungan aset kita, tapi kita juga bisa berkontribusi ya kan itu yang untuk paling penting, bermanfaat bagi banyak orang. Dan ini juga milik seorang muslim ya Bang Ber ya? Ini produk muslim, tapi bukan berarti produk muslim tidak bisa dikonsumsi sama non muslim. Oke. Ini semua emas itu universal. Ya. Universal, oke. Siapapun berhak boleh memiliki emas, siapapun bisa beli emas, dan insya Allah siapapun juga harus mengelola finansialnya dengan basis emas. Wih, harus mengelola finansialnya dengan basis emas. Keren nggak? Keren dong. Ya. Saya dari tadi megang ini sama ini, aduh ya Allah. Yang gede-gede 10 aja ya? gram ini 10 gram kawan-kawan, Masya Allah ya, luar biasa ini ya. Aduh ya Allah. Kapan bisa punya tiap bulan gitu ya? Iya, nanti insya Allah kita ini kecil-kecil aja dulu lah ya, kecil-kecil aja dulu. Kalau misalkan nggak bisa yang per bulannya yang besar-besar, berarti yang kecil aja dulu, yang Yes. 0,025, 0,5. Balik lagi, Kang gitu Sen. ya, apa ya? Bayar di awal tadi, teman-teman. bayar. Nanti ada satu event lagi, nanti kita akan adakan di 25 Februari, Kang Sen. Namanya 25. Exclusive Gold Business. Teman-teman bisa banget untuk bisa ngukur berapa kekuatan finansial dia. Ya, berapa kekuatan finansialnya nih. Terus berapa potensi yang bisa dia sisihkan untuk ditabung dalam jangka waktu yang lama. Wih, benar. Setelah dipetakan nih Kang Sen, mapping kekuatan finansial kita, oh saya bisa nih 500.000 per bulan, Ya. oh saya bisa 300.000, udah pay first, bayar di awal, terima gaji langsung bayar, langsung belikan emas, jangan ditunda. Ya. Kapan betul. terbaik saat untuk beli emas? Pada saat harga naik ada harga turun. Saat harga turun. Waduh, salah besar. Apa tuh Bang? Salah Bang. Bukan saat lagi harga turun, Tapi tapi saat ada uang. Karena kalau nggak ada uang, mau harga turun, mau beli pakai apa Kang Sandy? pakai daun. Aduh, nggak terasa nih Kang Sandy. Udah berapa lama kita online? Sejam ini ya. Ini yang nonton banyak kayak Bang Ber ya. Ini ada 8 orang. Terus itu yang lagi live-nya, oh Masya Allah, yang nonton standby ini banyak sekali ya. Boleh kawan-kawan di share aja ya, meskipun memang ini insya Allah ini di momen terakhir ya. Momen terakhir karena memang sebentar lagi akan memasuki asar ya. Nah tapi ingetin sekali lagi dong Bang Ber, untuk besok, acara besok itu jam berapa? Terus apa? Ya, Nanti acara makan- besok itu jam 9 pagi Kang Sen. Jam 9 ya. Itu bicara tentang bisa nggak sih memang berbisnis emas tanpa harus punya toko emas? Oke. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saya mau ngingetin, jangan tunggu harga emas 1,6 juta per gram baru teman-teman sibuk mau beli emas. Ayo. Mulai dari sekarang, ya kan? Kita udah masuk di 1 juta. Yes, kita masuk di tangga resesi saat ini, ya kan? Banyak pakar-pakar, bahkan pakar-pakar menyatakan bahwasanya harga emas tuh bisa sampai 1,6 juta di 2023. Beli sekarang Ya, beli. mulai dari sekarang mumpung kayaknya hari ini agak turun ya, Ya, agak turun-turun sekarang. Ya, Oke. agak turun, jadi saatnya nyerap emas teman-teman. Ya. Masya Allah. Daripada uangnya disimpan di deposito, daripada uangnya disimpan di dalam tabungan aja nggak produktif, ya udah jadikan emas, nilai tetap terjaga, dan teman-teman insya Allah tetap punya kemampuan daya beli di masa depan dengan Oke, Masya Allah. Itu statement closing ya kayaknya. Yes. Karena kita akan sholat asar. Statement closing ya. Ya. Masya Allah, seru banget ya.
Insya Allah kita kayaknya kalau udah kayak gini kayaknya kita akan sering rutin ya. Seru ya? Kayak gini. Ya, soalnya ini ngobrolnya santai. Nggak cuma ngomong emas deh, kita ngomong banyak hal lah di sini. Oke, kita akan ngobrol banyak hal di sini dan memang masya Allah seru banget. Saya juga jadi gitu greget gitu ya, masya Allah. Dengan ilmu-ilmu yang nantinya akan lebih segar gitu ya. Oke, masya Allah. Tapi kebetulan karena hari ini kita ngebahas emas dan besok memang ada acara emas ya. Gold sharing namanya ya bang? Gold sharing nasional. Gold sharing nasional. Temanya apa tadi bang? Temanya bisa nggak sih berbisnis emas tanpa harus punya toko emas? Nah, berbisnis emas tanpa harus punya toko emas. Bisa dong. Makanya besok harus hadir. Masya Allah ya. Baik, masya Allah terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir dan sudah share. Nuhun pisan. Hatur nuhun pisan. Gitu. Kalau orang Jambi gimana ngomongnya? Mau kasih banyak. Mau kasih banyak. Mau kasih belambun. Oh, makasih Belambun yang sudah nonton acara live kita ya dari tadi awal sampai akhir. Insya Allah next kita akan apa lagi? Insya Allah kita akan live lagi. Tuh ada request. Apa tuh? Besok ngomongin healing dan jalan-jalan dong. Oke. Siap. Minggu depan ya. Oke, siap. Besok ngomongin healing dan jalan-jalan. Kan yang butuh healing ya. Orang thinking tuh yang ngomong. Orang thinking tuh memang butuh healing ya. Tapi jalan-jalannya harus fokus ya, jangan fokus bikin kerjaan. Oh iya dong. Harus healing pokoknya ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan pokoknya terima kasih beribu-ribu banyak. Jangan sampai nanti besok sekali lagi saya ingatkan jangan sampai terlewat acaranya. Insya Allah sama Bang Berry nih yang akan mengisi materi Gold Sharing Nasional. Apakah kalian mau punya toko emas, mau punya bisnis emas tanpa toko emas? Hadir besok. Hadir besok gitu ya, masya Allah. Oke, baik teman-teman, kita sudah di penghujung acara ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini kita ngobrolnya ngalir ngidul gitu. Ngalir ngidul aja. Kemana aja gitu ya. Tapi insya Allah tidak menghilangkan esensi ilmu. Gak usah serius-serius amat. Hidup aja udah serius gitu. Masa live kayak gini juga masih serius. Oke. Tuh denger ya. Masya Allah. Oke, baik, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi jazakallah ya. Mudah-mudahan sehat dan mudah-mudahan ilmu yang tadi sudah diperbincangkan, mudah-mudahan itu menjadi wasilah kebaikan dan keberkahan. Amin. Makasih kawan-kawan semua. Sampai ketemu di live Facebook kita berikutnya. Oke, dengan tema healing. Enggak lah ya, kita pokoknya bebas temanya ya. Oke, sip. Oh, bukan bebas tapi tentang entrepreneur gitu ya. Iya, pokoknya nggak jauh-jauh tentang bisnis, kehidupan, spiritual, motivasi dan lain-lain. Iya dong gitu ya. Oke, baik teman-teman, kita tutup yuk Bang Berry dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, saya Sandy Rizaldi dan saya Andika Berry. Kita berdua pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.